Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Sudah hampir selama 1 tahun terakhir ini, di tengah-tengah masa pandemi, dunia pendidikan di Indonesia dikagetkan dengan kesibukan hal-hal yang bukan materi pendidikan, bukan bahan pelajaran, bukan soal kurikulum, bukan soal murid naik atau tidak naik kelas, bukan soal target-target pencapaian akademis sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pandemi virus corona membuka kesadaran dan refleksi mendalam tentang dunia pendidikan saat ini. Biasanya kalau anak tidak pergi sekolah atau terlambat sedikit saja ke sekolah akan mendapatkan hukuman dari guru. Tapi sekarang kebalikannya. Kalau anak tidak sekolah, tidak memaksakan diri pergi ke sekolah, maka dia mendapatkan pujian. Bahkan kalau memaksa, saya mau pergi ke sekolah, justru dimarahi. Tidak boleh, kamu tidak boleh pergi ke sekolah dulu. Maka ditemukan sebuah ruang-ruang refleksi dari keadaan ini dalam dunia pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, mari kita lihat dunia pendidikan global pada umumnya yang saat ini cenderung kita abaikan. Sejak dulu kita kecil, kita mengenyam dunia pendidikan, sekarang anak kita, sekarang cucu kita. Dunia pendidikan di mana yang tadinya kita dididik, kini gantian kita yang mendidik anak kita dengan cara yang sebenarnya tidak jauh berbeda dulu dengan sekarang. Setidaknya ada 2 racun yang sangat mengerikan yang selalu kita tularkan secara tidak sadar dalam dunia pendidikan kita kepada generasi selanjutnya. Racun tersebut adalah racun kompetisi dan racun komparasi. Racun yang diinjeksikan, ditularkan kepada para peserta didik yang mengenyam dunia baik di sekolah maupun dididik di rumah. Mari kita cermati. Yang pertama kompetisi, yang kedua komparasi atau membanding-bandingkan. Kompetisi dianggap sebagai prinsip yang sangat suci yang tidak boleh dibantah dan harus ada di setiap dunia pendidikan. Anak didorong untuk berkompetisi menjadi yang terbaik dari antara teman-temannya. Jika perlu, dengan mengorbankan kebahagiaannya maupun kecerdasan alami yang ia punya. Kamu harus ranking 1. Kamu jangan sampai kalah dengan teman kamu. Mama papa akan kasih kamu kursus apapun juga. Yang penting kamu juara. Jangan malu-maluin mama dan papa. Kamu harus mendapatkan prestasi. Sudahlah, enggak usah main-main. Tidak usah gembira ria. Sore hari sampai malam kamu harus belajar. Kompetisi menjadi ukuran di berbagai tingkat pendidikan. Bukan hanya di sekolah dasar, bahkan sampai di bangku kuliah dan dunia kerja. Sang juara dipuja layaknya seorang dewa. Sementara yang nomor 2, nomor seterusnya itu menjadi tidak dianggap sebagai orang yang kalah, yang akan terabaikan dan tidak akan dianggap. Maka tidak heran banyak anak justru kehilangan keceriaan dan kebahagiaan alaminya karena ia pergi ke sekolah diminta untuk berprestasi dan mendapatkan juara. Kalau tidak menjadi anak yang membanggakan, bahkan dianggap memalukan. Masa kamu ranking 1 dari belakang, malu-maluin mama papa saja. Kita bisa ingat juga di dalam kitab suci bagaimana para rasul meskipun mereka bersemangat melayani Allah, mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, ternyata mereka juga bertengkar.
berdebat dengan sengit tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ini adalah buah dari racun kompetisi tadi. Berlomba-lomba menjadi yang terbaik di antara semua. Jika perlu, korbankan kebahagiaan, korbankan persaudaraan, dan kalau perlu lagi, korbankan iman. Namanya juga kompetisi. Ketika kita tahu sejak kecil kita diajarkan demikian, maka tidak heran bila buahnya dalam kehidupan orang dewasa pun sangat terasa. Kompetisi menjadi yang terutama. Kakak, adik berkompetisi sejak kecil. Siapa yang lebih sukses? Ketika besar juga sama. Kakak, adik berkompetisi. Siapa yang lebih berhasil? Siapa yang lebih berprestasi? Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih hebat? Kalau harus ikut-ikutan gak apa-apa, namanya juga kompetisi. Bahkan kompetisi juga tidak lepas dalam kehidupan menggereja. Saya harus yang paling terlihat, yang paling diperhatikan, yang paling menonjol dalam kehidupan menggereja. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, lihat, racun kompetisi itu bisa lari kemana-mana. Racun yang kedua adalah komparasi atau perbandingan. Di dunia pendidikan kita tahu pencapaian ranking menjadi yang utama. Komparasi memang tidak bisa dipisahkan dari kompetisi. Keduanya bertautan erat, tidak hanya di dalam menghancurkan keluhuran dunia pendidikan, tetapi juga dalam membunuh vitalitas kehidupan itu sendiri. Akibatnya, anak sekolah tidak pernah merasa puas dan bahagia dengan dirinya sendiri, dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang sudah ia gapai. Seakan-akan tidak ada ruang bagi rasa syukur. Yang ada hanyalah ruang untuk membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Anak sudah terbiasa membanding-bandingkan. Saya dapat nilai segini, ia dapat nilai berapa ya? Dia ke sekolah memakai baju baru, saya kok bajunya masih yang lama. Dia rambutnya dikuncir sama mamanya, mama saya boro-boro mau nguncir rambut saya, dimarahin terus. Dia pintar, kok saya bodoh ya? Atau dia setiap hari diantar oleh mami papinya ke sekolah, sedangkan saya, mami papi saya saja sudah tidak serumah. Anak ternyata lebih dibiasakan mengkomparasi, membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain dalam kacamata yang tidak sehat, ketimbang belajar mensyukuri semuanya. Dia bisa merasa diri lebih hebat bila mendominasi kompetisi, atau dia bisa menjadi pribadi yang rendah diri dan frustasi ketika tidak bisa mengimbangi dalam arus tersebut. Di mana-mana akan selalu tertekan guna memenuhi keinginan lingkungan sosialnya, terutama dengan memenangkan kompetisi dan mau menjadi yang terbaik, maka dia mudah membanding-bandingkan. Bapak dan Ibu yang terkasih, jangan heran bila di kehidupan orang dewasa kita juga bisa menemukan orang lain atau mungkin justru kita mudah untuk kepo, mudah bergosip ngomongin orang lain. Yang isi kepala dan yang keluar dari pembicaraan adalah membanding-bandingkan, mengkomparasi satu orang dengan orang yang lain dan mengkomparasi dengan dirinya sendiri. Membandingkan pastor yang satu dengan pastor yang lain, membandingkan keluarga ini dengan keluarga itu dan keluarga saya, membanding-bandingkan, wah ini parfumnya wangi, saya parfumnya lebih wangi. Membanding-bandingkan baju, wah dia ulang tahun pakai baju pink, saya nanti mau pakai baju apa. Membanding-bandingkan dandanan, kendaraan, pencapaian-pencapaian, dan apapun juga semua dibanding-bandingkan. Semua diomongin, semuanya dikepoin, semuanya digosipin. Padahal ingat, komparasi
adalah ekspresi dari orang-orang depresi. Depresi dari orang-orang yang merasa tertekan dengan lingkungan dan sulit menemukan alasan untuk bersyukur atas kehidupannya. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu yang terkasih memiliki teman, sahabat yang suka membanding-bandingkan, ingatlah mereka itu adalah orang-orang yang sedang depresi karena tidak bisa mensyukuri apa yang ada dalam kehidupannya, maka dia kabur dari itu semua dan mencoba mengkomparasi orang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam arus deras racun kompetisi dan komparasi ini, di mana orang berlomba-lomba untuk menjadi yang utama, yang pertama, dan selalu membanding-bandingkan, kita memasuki minggu Advent yang kedua dengan satu tokoh biblis yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis, tokoh yang kita gunakan sebagai nama pelindung gereja kita. Yohanes Pembaptis, meskipun ia memiliki ribuan pengikut dan penyanjungnya, ia tetap menyadari bahwa semua yang ia lakukan, baik perkataan, perbuatan, dan segala kebaikan-kebaikannya yang mengagumkan dan dipuji-puji orang, itu hanyalah bagian dari pewartaan tentang Kristus. Ia tahu bahwa ia bukanlah Mesias. Ia hanya sekedar pengantar bagi hadirnya Sang Mesias, Yesus Kristus. Kalau dalam dunia perfilman, sorotan lampu utama dan sorotan kamera itu ada pada Sang Mesias, Sang aktor utama keselamatan. Dan Yohanes Pembaptis tahu persis tentang posisi itu. Yohanes menyadari dengan sungguh tentang perannya sebagai pengiring, sebagai pengantar kepada sang pemeran utama, yaitu Yesus. Dia tidak kekeh menjadi pemeran utama. Dia tidak memaksakan diri dan dia tidak marah ketika perannya hanyalah sebagai pemeran pengganti dan pengantar kepada sang pemeran utama. Pada zaman di mana banyak orang berkompetisi berebut peran utama, kebaikan mudah jatuh dalam godaan persaingan dan komparasi. Bapak dan Ibu yang terkasih, banyak orang, mungkin kita salah satunya, selalu ingin menjadi aktor utama kebaikan. Tidak puas bila sekedar membantu kebaikan orang lain, tetapi tidak disorot dan tidak mendapat pengakuan. Lalu kita berujar, untuk apa saya membantu? Untuk apa saya bersusah payah dalam kebaikan kalau saya tidak dianggap, tidak dilihat? Kebaikan jadi perlombaan dan bukan menjadi sinergi satu dengan yang lain. Orang mudah berkompetisi, orang mudah berkomparasi, berlomba-lomba menunjukkan, lihat ini loh yang baik, dan kemudian menjelek-jelekan yang lain, itu yang jelek. Akhirnya tidak ada ketulusan, tidak ada kemurnian, tidak ada sinergi, satu hati, satu pemikiran dengan yang lain. Dan ini menjadi bahan refleksi dan permenungan bagi kita semua. Apakah memang harus demikian? Haruskah sesuatu yang baik dibungkus dengan sikap tinggi hati dan keinginan untuk bersaing dan membanding-bandingkan? Mungkin itulah mengapa hari ini kita dihadirkan sosok Yohanes Pembaptis. Tidak ada ruang bagi kompetisi dan komparasi dalam hidup Yohanes Pembaptis ketika Yesus hadir. Yohanes adalah sosok yang bisa dengan rendah hati memilih untuk mengiringi kebaikan orang lain, kebaikan sang pemeran utama, meski bukan dirinya. Yohanes terus mempersiapkan, mendukung, dan terus bekerja sedemikian rupa agar selaras, sehati sepikiran dengan sang aktor utama keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Bapak dan Ibu yang terkasih, ada banyak pemeran utama kebaikan yang bisa kita bantu sebenarnya.
kita dukung. Misalnya pada masa pandemi ini, saat tenaga kesehatan di rumah sakit mendapat sorotan utama, maka jadikanlah ini kesempatan untuk mari dukunglah mereka dengan terus mematuhi anjuran kesehatan. Mereka adalah aktor utama keselamatan saat ini. Kita rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan sakit. Dukunglah mereka entah dengan doa, donasi bagi karya kemanusiaan, perhatian, apapun juga. Di masa pandemi ini, mereka sangat membutuhkan dukungan kita. Ada Yesus yang menunggu kita di sana, mempersiapkan apa yang terbaik bagi karya keselamatan bagi dunia lewat tangan-tangan mereka. Atau pemeran utama kebaikan yang harus kita dukung, misalnya seseorang memposting sesuatu yang baik di media sosial, maka bagikanlah pada banyak orang. Atau saat kenalan kita memiliki ide karya kebaikan, karya kemanusiaan, butuh bantuan kita, maka bantulah dia. Kalau di gereja ada seksi atau panitia memiliki ide sebuah karya iman yang baik, entah dalam kepanitiaan Natal, sosial, bina iman anak, acara gereja, apapun juga yang kita tahu itu baik, maka dukunglah. Jadikanlah kita sebagai pribadi yang terus mau mempersiapkan dan mendukung segala kebaikan dan karya keselamatan yang sedang dikerjakan dan diupayakan orang. Biarlah orang-orang mengagumi dan memuji kebaikan para pemeran utama tersebut. Tidak perlu iri karena peran kita tidak disorot, tidak perlu berebut perhatian, tidak perlu nama kita harus terdengar di banyak telinga orang. Kebaikan tetaplah kebaikan, ketulusan tetaplah ketulusan. Entah itu disorot lampu kamera atau dibalik bayang-bayang dan tidak kelihatan, itu semua tetaplah kebaikan. Toh bukankah segala sesuatu yang baik pada akhirnya akan sama-sama bermuara pada Kristus juga? Lalu untuk apa kita harus ngotot atau iri hati? Bila saat ini para pemeran utama kebaikan yang kita bantu tengah menjadi pusat perhatian dan pujian, maka tersenyumlah bahagia bersama mereka. Seperti Yohanes Pembaptis yang turut tersenyum bahagia karena mendapatkan kesempatan berkolaborasi, mendukung dan mempersiapkan apa yang terbaik bagi Yesus, sang pemeran utama karya kebaikan yang hari ini kita dengarkan dalam bacaan Injil. Tantangan menjadi pemeran samping, pemeran cadangan, pemeran yang tidak dianggap adalah rasa sepi ketika tidak ada perhatian yang sama buat kita semua. Bahkan boro-boro pujian dan penghargaan, kita tahu kita telah berkorban banyak, berjuang banyak, tetapi kita malah kadang sering jadi bahan pergunjingan, bahan gosip orang-orang, dan olokan orang-orang yang padahal kita juga tahu mereka semua itu tidak berbuat apa-apa untuk karya kebaikan dan hanya bisa ngomong saja. Tapi tidak mengapa, tetap tersenyumlah. Kristus memberi kita kekuatan untuk memasuki kesunyian seperti Yohanes Pembaptis usai semua murid-muridnya mengikuti Yesus. Kita bisa bayangkan semua yang dia punya diberikan kepada Yesus. Ribuan murid-muridnya diberikan semua kepada Yesus. Perjuangannya, ketenarannya, nama besarnya, pengajarannya, semua diberikan kepada Yesus. Maka pada minggu Advent yang kedua ini, terima kasih kepada para pejuang kebaikan, para supporting sistem kebaikan yang tidak kenal lelah dan tidak pandang bulu siapapun pemeran utamanya,
Yang penting kebaikan dan karya keselamatan terus diupayakan. Yang selalu mendukung dan membantu tanpa pikir panjang bagi saudaranya, kakak atau adiknya yang sedang berjuang memperjuangkan keutuhan rumah tangganya misalnya, terus mendukung mereka. Terima kasih juga kepada para supporting sistem kebaikan yang selalu mau mendukung tetangganya, sahabatnya yang sedang jatuh. Terima kasih kepada para suami, kepada para istri yang saling mendukung dan menguatkan pasangannya tanpa henti, yang memang harus terus-menerus kita lakukan untuk terus berkibar dalam karir suaminya, usahanya, yang terus mendukung istrinya dalam mendidik anak-anaknya hingga dia dewasa, atau yang selalu berjuang mendukung untuk selalu setia mendampingi orang tuanya yang sudah sepuh dan tidak bisa apa-apa. Terima kasih juga kepada para donatur gereja yang tanpa kenal lelah dan tanpa kenal malu selalu menjadi supporting karya kebaikan. Waktu, tenaga, perhatian, donasi, kemampuan, talenta, dan cintanya untuk karya iman di paroki kita, di stasi-stasi kita. Ingat, kebaikan tetaplah kebaikan, ketulusan tetaplah ketulusan. Entah itu disorot lampu kamera atau tidak terlihat di balik bayang-bayang, entah ditanggapi buruk atau dihiasi omongan oleh orang apapun juga, kebaikan tetaplah kebaikan. Dan biarlah kebaikan yang sama itu menghantarkan kita pada kegembiraan Natal mulia nanti, kelahiran sang aktor utama kebaikan, yakni Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,